Yogyakarta bukan sekedar kota budaya. Ia adalah kerajaan yang masih hidup di tengah republik. Di balik kemegahan keraton, ada kisah para raja yang berganti nama, menghadapi penjajah, konflik keluarga, hingga kematian yang tak selalu wajar. Oke, selamat datang di Singkat Cerita. Di video kali ini aku mau membahas 9 raja Yogyakarta dari Hamengkubuwono pertama sampai ke-9 beserta misteri-misteri perjuangan dan juga kematiannya. Oke, sebelum ke video, silahkan kalian subscribe. Kalau udah subscribe, mari kita mulai videonya. Yang pertama ada Hamengkubuwono pertama atau Raden Mas Sujana, atau bisa disebut juga Pangeran Mangkubumi. Hamengkubuwono pertama adalah pendiri Kesultanan Yogyakarta, adik dari Sunan Pakubuwono II. Hamengkubuwono pertama memberontak terhadap VOC karena dua hal. Yang pertama, campur tangan Belanda di Mataram. Yang kedua, penindasan ekonomi rakyat Jawa. Perjuangan berakhir dengan perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membelah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta. Ia wafat pada tahun 1792 dan penyebabnya adalah usia lanjut karena sudah sepuh sudah tua. Ia wafat sebagai raja besar, dihormati sebagai pendiri dan pemersatu. Yang kedua ada Hamengkubuwono II atau Raden Mas Sundara. Beliau ini adalah sosok sultan kedua yang keras kepala dan anti asing. Ia sering bentrok dengan Belanda dan juga Inggris. Akibat dari itu, ia diturunkan dari tahta, dibuang ke Penang dan Ambon, lalu naik tahta kembali hingga 3 kali. Beliau wafat pada tahun 1828 dan penyebabnya usia lanjut karena sudah sepuh, sudah tua. Hidupnya adalah simbol perlawanan Raja Jawa terhadap kolonisme, jadi dia anti terhadap asing. Lalu yang ketiga ada Hamengkubuwono III atau Raden Mas Suraja. Beliau naik tahta saat keraton sudah dikontrol Inggris dan juga Belanda, tapi kekuasaannya lemah dan penuh tekanan. Beliau wafat pada tahun 1814, penyebabnya adalah sakit mendadak. Banyak sejarawan menilai ia wafat karena tekanan mental dan politik. Ya, bisa jadi, karena pada saat itu keraton dikontrol oleh Inggris dan juga Belanda. Yang keempat, ada Hamengkubuwono keempat atau Raden Mas Ibnu Jarot. Naik tahta di usia sangat muda namun hanya sebentar. Beliau wafat pada usia 18 tahun, yaitu pada tahun 1823 dan penyebabnya adalah diracun. Konflik internal keraton, perebutan pengaruh, dan campur tangan Belanda membuat kematiannya menjadi misteri besar sejarah Jawa. Ini paling mengerikan sih. Dia wafat karena diracun. Dan nggak tahu penyebabnya, kenapa beliau sampai diracun. Kalau yang tahu, kalian bisa komen. Lalu yang kelima ada Hamengkubuwono kelima atau Raden Mas Gatot Menul. Naik tahta sejak kecil di bawah wali Belanda dan keraton kehilangan kedaulatan penuh. Beliau ini wafat di tahun 1855 karena sakit dan ia menjadi simbol sultan tanpa kuasa nyata. Entah bagaimana ia bisa menjadi simbol sultan tanpa kuasa nyata. Lalu yang keenam ada Hamengkubuwono ke-6 atau Raden Mas Mustojo. Memerintah dengan lebih tenang, fokus pada stabilitas internal. Tidak banyak konflik besar namun masih dalam bayang-bayang kolonial. Beliau wafat pada tahun 1877 dan penyebabnya adalah sakit. Yang ketujuh ada Hamengkubuwono ke-7 atau Raden Mas Murtejo. Sultan yang rela turun tahta demi kestabilan kerajaannya. Langkah-langkah dalam tradisi Jawa. Bayangin, beliau ini rela turun tahta karena kestabilan kerajaannya. Tapi keputusannya ini dipuji sebagai bentuk kebijaksanaan tinggi. Beliau wafat pada tahun 1921, penyebabnya adalah usia lanjut karena sudah sepuh, karena beliau sudah tua. Yang kedelapan ada Hamengkubuwono ke-8, memimpin menjelang era Perang Dunia II dan situasi global tidak menentu. Tak lama setelah wafatnya, dunia berubah drastis. Beliau wafat pada tahun 1939 dikarenakan sakit. Dan yang terakhir, Hamengkubuwono ke-9 atau Raden Mas Dorojatun, sultan paling legendaris. Ia memilih Republik Indonesia dibanding dengan kerajaan absolut. Perannya menyokong kemerdekaan, menjadikan Yogyakarta ibu kota Republik Indonesia, dan juga wakil presiden Republik Indonesia.
wafat pada 1988 yang disebabkan komplikasi kesehatan. Namun ia wafat sebagai pahlawan nasional. Dari kerajaan absolut hingga demokrasi, raja-raja Jogja bukan sekedar penguasa. Mereka adalah saksi perubahan zaman, dan mungkin tidak semua rahasia mereka ingin kita ketahui. Oke, mungkin itu aja pembahasanku tentang raja-raja Yogyakarta. Bagi kalian yang tahu lebih detailnya bisa tulis di kolom komentar, dan bila ada salahnya bisa dikoreksi. See you di next video. Thank you.